Next, kita ke etiket. Etiket adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, dan terhormat dari seseorang yang bersifat pribadi, seperti gaya makan, gaya berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, posisi duduk, atau misalnya cara dia memperlakukan orang lain. Namun, karena etiket seseorang berhubungan dengan pihak lain, maka etiket menjadi aturan sopan santun dalam pergaulan di masyarakat. Nah, kita sering mencampur adukan antara etiket dan etika, padahal sebenarnya istilah tersebut punya perbedaan dan punya persamaan. Baik, nanti akan ada saya berikan tampilan di sini ya. Perbedaan dari etika dan etiket. Kalau etika berkaitan dengan moral, tadi berkaitan dengan tindakan. Moral kan tadi tindakan seseorang yang tidak boleh buruk. Nah, sedangkan etiket ini lebih kepada tata cara bagaimana kita bertindak. Ya, kalau tadi etika itu kita langsung tindakan baik dan buruk, sedangkan etiket ini tata cara bagaimana kita tidak melakukan tindakan buruk. Persamaan dari etika dan etiket sama-sama punya objek yang sama, yaitu menilai perilaku, ya, memberikan penilaian pada perilaku atau tindakan, ya, seperti itu. Lalu ada ciri-ciri etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan atau kebiasaan, adat istiadat, atau cara-cara tertentu yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan sesuatu. Contohnya, etiket ketika akan memberi sesuatu. Nah, kita kan diajarkan, ya, tata caranya diajarkan untuk memberikan dengan tangan kanan, gitu ya. Nah, itu adalah lebih kepada etiket. Ya, kenapa harus tangan kanan? Nggak tangan kiri? Karena tangan kanan ini memiliki nilai bahwa baik, ya, karena dilakukan misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, bukan berarti tangan kiri tidak bisa melakukan kegiatan baik, ya. Jadi dia lebih diasumsikan menjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, ciri-cirinya itu etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Nah, maksudnya di sini jika tidak ada saksi atau orang, maka peraturan dan kebiasaan itu tidak berlaku. Ya, jadi kalau misalnya hanya 2 orang saja. Contohnya ketika kamu menaruh kaki di atas meja, ya, duduk dengan santai. Ketika tidak ada orang, mungkin si etiket ini tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika di situ ada orang yang melihat, ketika kita menaruh kaki di atas meja menjadi perbuatan yang tidak beretiket. Nah, lalu etiket bersifat sangat relatif. Tingkat kesopanan itu tergantung dari kelompok masyarakat tertentu. Nah, bisa jadi tidak ada masalah ketika kita melakukan suatu tindakan di usia yang sama, misalnya sepantaran umurnya, gitu ya. Mungkin etiket kita berbicara itu tidak harus menggunakan panggilan, ya, seperti bapak ibu, karena ya kan sepantaran, seumuran, gitu ya. Atau misalnya di sini ketika kita makan misalnya, atau ya makannya tuh berbunyi, tapi kita berada di lingkungan yang usianya sepantaran, mungkin itu akan terlihat biasa saja. Tapi kalau kita makan di suatu konteks, ada orang tua, ada misalnya orang yang kita anggap penting, itu menjadi tidak beretiket. Ya. Yang keempat, etiket juga berhubungan erat dengan sopan santun. Nah, jelas nih ya. Sebab sopan santun hanya menekankan pada penyesuaian lahiriah
terhadap norma-norma sopan santun bertujuan memperlancar atau mengharmoniskan pergaulan gitu ya. Ya misalnya kita menjabat tangan seseorang ya, bersalaman pada orang yang kita sudah kenal, pasti kita lebih enak ya ngomongnya, bisa berbicara dengan apa saja. Tapi ketika kita baru orang belum kenal dan kita berjabat tangan, kita pasti akan memberikan memberikan rasa yang biar kita dinilai dengan baik, misalnya mengucapkan terima kasih setelah membantu, atau misalnya memberikan salam dengan cara yang baik, intonasi yang baik. Oke. Nah, tadi ada ciri-ciri dari etiket, lalu disambung dengan prinsip etiket. Prinsip pertama itu respect, adanya rasa hormat. Kemudian prinsip yang kedua adanya empati. Nah, mampu merasakan emosional seseorang, misalnya orang dalam kesusahan, kita bisa mengkondisikan diri, bagaimana cara kita bersikap, berperilaku, biar orang lain yang punya emosional tidak baik itu menjadi lebih senang. Yang ketiga adalah jujur. Nah, prinsip etiket yang ketiga ini jujur. Dalam suatu berinteraksi, kita harus jujur apa adanya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Berikutnya ini saya akan memberikan tampilan tentang perbedaan etika dan etiket dalam suatu tabel ya. Silakan disaksikan dulu. Ya. Oke. Lalu saya memberikan hubungan antara logika, etika, estetika, etiket, dan agama. Ya, perbedaan-perbedaannya. Silakan disaksikan. Oke, ya, itu tadi hubungan antara logika, etika, estetika, etiket, dan agama. Kita lanjut ya ke etika komunikasi. Etika itu merupakan cabang ilmu filsafat, sehingga dalam literatur disebut juga dengan filsafat moral, yaitu suatu sistem prinsip-prinsip tentang moral, tentang baik dan buruk, ya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin yang mempelajari tentang baik dan buruk sikap tindakan manusia. Nah, sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang atau yang kita sebut komunikator menyampaikan pesan yang biasanya digunakan dengan lambang bahasa, bisa lisan maupun tulisan, untuk mengubah perilaku seseorang. Oke, sampai sini ada yang sama? Ya, sama-sama membahas tentang tindakan manusia, ya, tentang tindakan manusia, perilaku seseorang. Nah, di mana kita menggabungkan etika komunikasi ini, kita menggabungkan apakah untuk mengubah atau dalam menyampaikan pesan tadi, ya, kita bisa secara beretika, ya, dengan baik. Nah, seperti itu. Lalu ada 7 prinsip etika komunikasi yang biasanya dilihat dalam perspektif ya, pandangan tertentu. Yang pertama kita bahas adalah perspektif politik. Dalam perspektif ini, etika untuk mengembangkan kebiasaan ilmiah dalam mempraktekkan atau dalam berkomunikasi, menumbuhkan sikap adil dengan memilih atas dasar kebebasan, mengutamakan motivasi, dan menanamkan penghargaan atas perbedaan. Jadi, dalam perspektif politik,
Pandangan ini memandang bahwa ketika berkomunikasi, ketika melakukan praktek politik harus menumbuhkan sikap adil. Nah, adil kan baik ya, dengan memilih atas dasar kebebasan. Nah, kebebasan juga hal yang baik. Nah, mengutamakan motivasi. Nah, motivasi juga hal yang baik. Ya, jadi dalam etika komunikasi untuk perspektif politik ini harus berkomunikasi untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, jadi jangan pakai prinsip egoisme tadi ya. Lalu yang kedua ada perspektif sifat manusia. Nah, ini hal yang paling mendasar itu adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Ya, ini berarti bahwa tindakan manusia itu harus benar-benar manusiawi, berasal dari rasionalitas yang sadar atas apa yang dilakukan. Jadi untuk dalam perspektif sifat manusia ini, etikanya juga harus berpikir apakah ketika kita melakukan sesuatu itu orang suka apa tidak. Ya, ketika menggunakan simbol-simbol, nah simbol-simbol itu kan tanda, bisa gestur, bisa kata-kata gitu ya. Apakah simbol yang digunakan itu sudah dalam etika yang baik, ya, diterima oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, perspektif dialogis. Nah, karena di sini komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan pada seseorang, berarti kan ada dua arah nih, ada proses interaksi. Nah, di sini sikap dialogis adalah sikap setiap partisipan komunikasi ditandai dengan kualitas keterbukaan, kejujuran, kerukunan, intensitas, dan lain-lainnya. Jadi untuk etika komunikasi dalam prinsip dialogis kita harus melihat siapa sih audiens kita gitu. Apakah kita bisa mengkomunikasikan sesuatu itu dengan hal tadi terbuka, jujur, terus mampu menciptakan kerukunan atau kedamaian terhadap apa yang kita bicarakan. Yang keempat, perspektif situasional. Faktor situasional adalah relevansi bagi setiap penilaian moral. Nah, berarti ketika beretika memperhatikan peran dan fungsi dari komunikator, standar khalayak, derajat kesadaran, tingkat urgensi pelaksanaan komunikasi, tujuan dan nilai khalayak, standar khalayak untuk berkomunikasi secara etis. Yang kelima, perspektif utilitarian. Nah, tadi ya perspektifnya berdasarkan manfaat. Apakah ketika kita berkomunikasi itu ada kegunaannya, ada manfaatnya bagi bagi si pendengar atau audiens. Dalam perspektif berikutnya ada perspektif religius. Nah, di sini agama atau kitab suci atau habit religius ya, perilaku religius dapat dipakai sebagai standar untuk mengevaluasi etika komunikasi. Ya, ini biasanya terkait dengan konteksnya tadi ya, ada situasionalnya. Yang ketujuh, perspektif legal. Nah, apakah perilaku komunikasi kita ini secara hukum ya, ini telah sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, misalnya contoh ketika melakukan lobby, ketika melakukan proses bimbingan tugas akhir nih gini, belum selesai bimbingannya sudah memberikan pelicin-pelicin. Nah, pelicin-pelicin itu apa sih, Bu? Itu biar tugas akhirnya sedikit revisi atau tugas akhirnya langsung diterima atau mendapatkan nilai yang bagus misalnya gitu. Itu tidak boleh ya, itu tidak ada yang seperti itu karena diatur di BSI bahwa pemberian hadiah ya, pemberian sesuatu kepada pembimbing itu adalah
hal yang ilegal. Kecuali kalau misalnya kalian telah lulus, kalian telah berhasil lulus dari BSI, kemudian ingin memberikan apresiasi, itu silahkan ya. Tapi harus di luar dari konteks bahwa Anda telah lulus jadi mahasiswa BSI. Karena kalau masih dalam konteks Anda mahasiswa BSI, ya teman-teman di sini masih jadi mahasiswa, itu adanya hal yang ilegal, ya nggak boleh. Istilahnya di kita itu apa ya? Oh ya, gratifikasi. Nah itu nggak boleh ya. Kalau istilah zaman Orde Barunya itu swap. Nah adanya proses swap. Dan juga pasti ada nih kayak misalnya mahasiswa yang herbu tolonglah, atau Pak tolonglah nilai hair saya yang bagus dengan menyelipkan sesuatu di dalam amplop hairnya. Waduh, itu biasanya langsung cet dikasih E. Oke. Ya, itu pemahaman mengenai perspektif etika komunikasi. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut lagi, saya harap mudah dimengerti ya. Baik, sikat langsung ke etika komunikator. Kalau tadi kita bicara tentang etika komunikasinya, berarti etika cara kita berperilaku, cara melakukan komunikasi, sedangkan etika komunikator ini lebih kepada etika si pelaku utama komunikasi. Ya. Siapa sih pelaku utama dalam proses komunikasi? Ya jelas adalah komunikatornya. Nah, komunikator di sini memegang peranan yang penting, terutama untuk mengendalikan jalannya komunikasi. Nah, untuk itu komunikator harus orang yang terampil dan juga kaya akan ide dan kreativitas, sehingga audiensnya itu mampu memahami apa yang ia katakan, apa yang ia komunikasikan. Untuk menjadi komunikator yang baik, yang beretika, ya komunikator itu harus memiliki kepercayaan atau credibility, memiliki daya tarik, atraktif, dan memiliki kekuatan atau power. Ya, 3 hal tadi yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Baik, yang pertama kita bahas adalah komunikator itu adalah kepercayaan atau credibility. Credibility itu seperangkat persepsi tentang kelebihan yang dimiliki oleh oleh komunikator, sehingga dia diterima atau diikuti oleh khalayaknya, oleh komunikannya. Ya, kredibilitas di sini menurut Aristoteles didapat jika komunikator memiliki etos, pathos, dan logos. Apa itu ya? Mari kita lihat. Etos adalah kekuatan yang dimiliki oleh komunikator atau pembicara dari karakter pribadinya sehingga ucapannya dapat dipercaya. Nah, di sini etos itu lebih kepada karakter, ya, karakter dari seorang pembicara. Misalnya pembicaranya punya suara yang yang tegas, ya, atau karakternya misalnya dia kuat, tidak linjih, tidak lemah kelemek, gitu ya. Cara dia bersikap ketika berbicara itu dinamakan etos. Pathos, kekuatan yang dimiliki pembicara atau komunikator dalam mengendalikan emosi pendengarnya. Nah, berarti di sini pathos itu kemampuannya pembicara tadi untuk menaikkan emosinya, jadi mampu melakukan pengendalian emosi, komunikan bisa menjadi senang, komunikan bisa menjadi tertarik untuk melihat dia gitu. Sedangkan logos ada kekuatan yang dimiliki komunikator melalui argumentasinya. Nah, berarti logos ini lebih kepada ilmu, ya, lebih kepada ilmunya. Si komunikator nggak mungkin, ya, adalah orang yang tidak berilmu, orang yang tidak memiliki
kekuatan untuk berargumentasi. Gitu. Nah, jadi ini harus dimiliki oleh seorang komunikator, itu kredibilitasnya. Kredibilitas bisa didapat dari mana? Kredibilitas bisa didapat dari proses pembelajaran, bisa didapat dari misalnya dilatih, ya, itu kredibilitas bisa didapat dari sana. Nah, komponen-komponen dari etos itu adanya kompetensi, ya, kemampuan. Jadi ketika komunikator memiliki kompetensi, kemampuan di bidang tertentu, kemudian dia membicarakan hal yang dia kuasai, berarti kredibilitasnya itu sangat tinggi. Ya, berarti dia pantas untuk membicarakan hal tersebut. Ya, kecuali misalnya dia tidak menguasai masalah tertentu, tapi berusaha membawa masalah itu dalam pembicaraannya. Nah, berarti kan dia tidak memenuhi komponen-komponen etos tadi, tidak memiliki kemampuan pada hal tersebut. Misalnya contoh nih, saya nggak jago desain misalnya, saya nggak jago desain, terus saya pengen ngomong tentang desain, loh ibu aja nggak punya kemampuan desain, ngapain ngomongin desain gitu, nanti kredibilitas ibu turun, ya, kredibilitas saya turun karena saya tidak paham, ya, mengenai desain secara jelas. Gitu. Ya, berarti kan harus ada proses pembelajaran ya. Kalau saya nggak mampu di desain grafis misalnya, ya berarti kalau ingin dianggap kompeten di desain grafis, berarti saya harus mempelajari desain grafis. Ya, harus mempunyai sertifikat misalnya desain grafis, gitu ya, sertifikat kompetensi desain grafis, maka saya bebas untuk berbicara sebagai desain grafer. Berikut ini sini ada faktor-faktor pendukung dari etos, ya, yaitu adanya preparation, persiapan. Jelas persiapan di sini kalau nggak mungkin maksudnya mempersiapkan bahan atau teks pembicaraan dari komunikator, daripada persiapan misalnya kita itu ketika mau dianggap kompeten, misalnya gitu ya, mau dianggap punya etos yang baik sebagai komunikator, ya tadi persiapannya belajar, menguasai permasalahan, terus melakukan latihan-latihan yang banyak, sehingga ketika kita berbicara sebagai komunikator, kita udah punya pengalaman, kita sudah punya praktek di bidang itu. Kemudian adanya kesungguhan atau seriousness. Di sini komunikator itu harus sungguh-sungguh, ya, dalam menjalankan kompetensinya. Jadi ketika ditanya dia sudah punya pengalaman. Dan adanya ketulusan, sincerity. Komunikator harus menunjukkan kesan pada audiensnya itu bahwa dia orang yang tulus. Jadi jangan terlihat sombong, ya, kalaupun dia sudah kompeten, sudah hebat gitu ya, tapi dia juga harus punya ketulusan. Ya. Atau adanya di sini yang berikutnya adalah confidence. Nah, orang itu kalau percaya diri kenapa? Kalau dia menguasai materi yang dia bicarakan. Jadi kalau nggak confidence, ya bagaimana dong? Kita nggak mungkin bisa berbicara di depan komunikan. Dan adanya tentang poise, tenang. Nah, ini yang biasanya berpadu pada proses biologis dalam diri seseorang. Ya, kalau misalnya mau jadi pembicara tapi belum pernah, gitu ya, otomatis tubuh kita itu akan bergejolak, gitu ya, akan tidak tenang. Nah, kalau sudah terbiasa, ya setidaknya kita tadi memiliki kompetensi, kemudian kita memiliki telah melakukan pembelajaran terhadap sesuatu hal yang akan kita bicarakan, pasti kita akan menjadi tenang, ya. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak tahu permasalahan kita ngomong, nah itu otomatis akan deg-degan ya. Apalagi kita berbicara di depan orang, udah gitu orangnya kita nggak kenal. Lalu adanya keramahan atau friendship. Nah, friendship ini bukan berarti maksudnya hanya kita berusaha
menjadi teman ya, tapi lebih kepada keramahan ketika kita berbicara. Ada orang yang berbicara mungkin dengan angkuh. Saya itu kalau misalnya jadi desain grafis, desain saya itu wah gitu. Nah, itu kan tidak ramah. Jadi kalau misalnya kita ingin menunjukkan keramahan, kita rendahkan cara bicara kita samakan persepsi dengan komunikan kita anggap orang yang kita berbicara ini adalah teman kita gitu ya. Jadi sehingga tercapai komunikasi yang baik. Lalu adanya kesederhanaan. Nah, kesederhanaan ini juga penting sebagai komunikator agar komunikasi yang kita lakukan itu berhasil. Nah, mentang-mentang misalnya udah jadi dokter misalnya gitu ya, bahasa kita tuh tinggi banget sehingga sehingga komunikan kita tuh nggak ngerti kita ngomong apa sih, terlalu banyak istilah gitu ya. Nah, di sini harusnya ada kesederhanaan. Jadi ketika berbicara, ketika melakukan gerak-gerik tubuh juga yang sederhana, jangan berlebihan gitu ya. Emangnya kita lagi tiktokan gitu kan, enggak ya. Di sini kesadaran itu bisa dari tindakan, bahasa tubuh, istilah-istilah yang digunakan gitu ya. Mentang-mentang misalnya saya desain grafis, misalnya desain grafer, atau misalnya saya fotografer ya yang handal, terus kita menggunakan bahasa-bahasa yang orang nggak ngerti gitu, audiens kita pasti akan bengong ya, nggak akan tahu. Mungkin kita malah dianggap jadi komunikator yang nggak etis lo ngomongnya saya gitu ya. Jadi ngomongnya itu harus dengan prinsip kesederhanaan. Itu tadi ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kredibilitas kita menjadi baik ya. Jadi boleh punya kemampuan tapi tidak boleh sombong, harus sederhana sehingga audiens kita atau lawan bicara kita itu menjadi nyaman. Oke. Kita ke komunikator itu harus memiliki daya tarik atau attractiveness. Mana tuh dia? Nah, daya tarik merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh komunikator selain kredibilitas. Faktor daya tarik banyak menentukan berhasil tidaknya suatu komunikasi. Pendengar atau pembaca atau audiens itu biasanya mengikuti pandangan seorang komunikator ketika dia memiliki daya tarik tertentu. Ya. Daya tarik itu dapat dilihat dari hal yang sama ya, atau istilahnya similarity, hal yang dikenal baik atau familiarity, hal yang disukai atau liking, dan fisik atau penampilan fisik. Daya tarik dari seorang komunikator. Baik, kita bahas ya untuk hal yang kesamaan. Jadi ketika kita menjadi seorang komunikator, kita tadi harus menyamakan persepsi atau menyamakan keadaan sehingga audiens kita gitu merasa dekat ya, adanya hal yang sama. Oh, sama-sama misalnya orang komunikasi saya gitu, di bidang komunikasi, oh sama ini kita sejiwa gitu ya. Hal-hal lainnya yang sama misalnya berasal dari daerah yang sama, itu bisa juga memberikan daya tarik gitu. Atau punya budaya yang sama, itu misalnya menarik perhatian audiens. Berikutnya dikenal baik atau familiarity. Nah, seseorang itu akan memperhatikan komunikator, ya audiens itu akan memperhatikan komunikator jika dia dikenal baik atau terkenal. Ya, kayak misalnya yang ngomong, misalnya di sini adalah orang yang punya kedekatan, misalnya, siapa pembicaranya? Itu loh Budina gitu ya. Oh Budina, oh saya kenal Budina, ya senang ya,
tertarik ya. Kemudian juga misalnya di sini ada dari hal yang disukai, liking misalnya gitu. Oh, siapa yang ini? Oh, Budina K-pop juga loh misalnya gitu ya. Nah, di sini berarti sama-sama penyuka. Misalnya suka tentang hobinya sama gitu ya. Kesukaan musiknya sama gitu. Atau di sini daya tarik secara fisik. Ya, daya tarik fisik ini gak harus yang tubuhnya bagus, seksi. Kayak saya kalau taruh di depan mimbar juga orang tertarik. Apa tuh ya? Gede banget gitu ya. Kayak gitu. Jadi tertarik fisik juga penting. Lalu setelah attractiveness ada kekuatan atau power. Di sini adalah kekuatan itu dinilai sebagai kepercayaan diri dari seorang komunikator. Nah, komunikator ini kekuatan juga bisa diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki. Misalnya yang menjadi komunikator adalah prodi periklanan. Nah, jadi kan punya power, punya kekuasaan di dalam prodi periklanan. Atau misalnya yang menjadi pembicara di sini adalah ketua tim pelaksana. Nah, berarti dia juga punya kekuatan dan punya kepercayaan diri sebagai komunikator kayak gitu. Terus kalau bawahan atau anggota nggak bisa, Bu? Ya bisa ketika diberikan tanggung jawab gitu ya. Di sini dia dijatuhkan sebagai penanggung jawab acara padahal dia cuma anggota. Nah, itu kan memiliki power. Itu dari hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Prinsip-prinsip etika dan komunikator itu sama seperti tadi, adanya kejujuran, prinsip sebagai pribadi, prinsip tanggung jawab sosial. Nah, jadi sama seperti prinsip-prinsip dari etika tadi ya. Nah, itu yang kita pelajari di materi pertemuan 1 etika periklanan dan HKI. Mana HKI-nya nanti? Ini kan baru pertemuan 1 ya. Nah, dari tadi kita rangkum nih belajar apa saja, belajar tentang etika, kita belajar tentang etiket, perbedaan etika dan etiket, ciri-ciri dari etiket, meta etika, norma dan kaidah, etika komunikasi, etikanya komunikator. Nah, sehingga etika komunikator tadi menjadi standar perilaku yang baik dan benar yang memungkinkan menjalankan aktivitas komunikasi seorang komunikator. Nah, itu etika untuk materi untuk pertemuan 1. Ya, saya harap penjelasan tadi membantu ya pemahaman teman-teman sekalian dalam memahami etika, etiket, dan teman-temannya. Oke, itu saja pertemuan materi 1. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penyampaian yang saya berikan tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.